mengalami perubahan hormon setiap waktunya nih teman-teman. Kalau laki-laki hormonnya stuck standar gitu aja, tapi kalau perempuan mengalami fluktuasi hormonal setiap saat. Karena kenyataannya tubuh perempuan itu nggak bekerja dalam pola yang sama setiap hari, dan hormon kita berubah minggu demi minggu. Tapi sayangnya, dari kecil kita nggak pernah diajarin untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Kita malah dipaksa untuk tetap produktif, tetap makan dan olahraga dengan cara yang sama sepanjang bulan. Padahal tubuh kita ini sudah punya ritme tersendiri nih teman-teman. Dan ketika kita mulai menyinkronkan ya gaya hidup kita bersama dengan siklus alami fluktuasi hormonal ini, mulai dari makanan, olahraga, sampai pola tidur, hasilnya tuh luar biasa nih teman-teman. Halo, kenalin aku Emma, dokter umum dan mental health survivor yang siap menjaga kesehatanmu secara holistik. Aku jujur setelah menjadi dokter yang fokus dengan menjaga kesehatan secara holistik, lalu menerapkan pola hidup sesuai dengan siklus hormonku, aku bener-bener ngerasain PMS nggak seberat biasanya, nggak pernah kembung, nggak pernah jerawatan lagi ketika mau haid, bahkan siklus haidku teratur, nggak kayak dulu, bisa 3 bulan, 4 bulan terlambat haid dan nyeri banget nih teman-teman. Makanya yuk kali ini aku akan bahas tentang pola hidup yang terbaik sesuai dengan siklus menstruasi kita. Yang pertama, fase menstruasi dan folikular awal, yaitu hari pertama hingga hari ke-10. Fase ini dimulai dari hari pertama haid kamu. Biasanya berlangsung 3 hingga 7 hari. Pasti banyak yang bertanya, kenapa ya pas awal haid atau menjelang haid rasanya gampang capek, mudah tersinggung, bahkan pengen nangis tanpa alasan? Ya, jawabannya ada di dua hormon ini, yaitu estrogen dan progesteron. Di titik tertentu dalam siklus, khususnya di awal menstruasi dan menjelang haid berikutnya, hormon estrogen dan progesteron ini berada di titik terendah. Dan keduanya punya peran penting untuk energi, emosi, dan fungsi otak kita. Hormon estrogen ini seperti mood booster dan peningkat ketajaman otak nih teman-teman. Jadi estrogen bukan cuma soal kesuburan bagi wanita, tapi estrogen bisa meningkatkan hormon serotonin atau hormon kebahagiaan, membantu memproduksi dopamin yang bikin kita termotivasi dan semangat, serta mendukung neurotransmisi di otak yang artinya pikiran kita lebih tajam dan lebih fokus saat estrogen kita meningkat. Jadi ketika estrogen menurun dengan drastis, kamu bisa ngerasain suasana hati turun, gampang sensitif, bingung, atau susah untuk berpikir serta hilang motivasi nih teman-teman. Yang kedua, hormon progesteron atau hormon ketenangan dan yang bikin kita tidur nyenyak. Nah, hormon progesteron ini punya sifat menenangkan, mirip efek alami anti cemas. Progesteron bantu jaga kualitas tidur, redakan stres, menstabilkan suasana hati, dan mengurangi peradangan atau inflamasi. Kalau progesteron kita drop karena siklus menstruasi, kita jadi susah tidur, gelisah, gampang cemas, lebih cepat marah, bahkan lebih peka terhadap suara, cahaya, atau konflik kecil bersama orang-orang di sekitar kita, teman-teman. Jadi, pada saat estrogen dan progesteron ini sama-sama rendah, seperti saat menstruasi hari pertama hingga hari kelima atau akhir fase luteal menjelang haid, tubuh kamu ini benar-benar seperti kehilangan sistem penyangga emosional dan energi. Inilah kenapa kamu ngerasa pengen menarik diri, merasa lelah meski nggak ngapa-ngapain, sensitif, atau bahkan mikir, kenapa sih aku baper banget minggu ini, sensitif banget sama hal-hal yang nggak penting. Ini bukan berarti kamu lemah atau drama doang ya. Ternyata ini benar-benar akibat siklus menstruasi dan hormonal kamu nih teman-teman. Dan kalau kamu sadar ini, kamu bisa berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai mendukung tubuhmu dengan makanan yang tepat, istirahat yang tepat, dan memberi ruang untuk slow down. Menenangkan diri bahwa ini hanyalah siklus dari perubahan hormonal dan semuanya pasti akan berakhir dengan baik. Oh ya, ternyata 80% dari penonton video aku itu nggak nge-subscribe nih teman-teman. Boleh nggak ya kalian bantu nge-subscribe channel ini jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat? Subscribe aja kok, gratis.
Tujuannya sederhana sih, biar aku lebih semangat bikin video lagi dan aku tahu videoku bermanfaat untuk orang banyak. Jadi apa yang harusnya dilakukan saat fase ini? Intinya jangan memaksakan diri sendiri ya. Ini bukan waktu untuk maraton, detox berat, diet atau nge-gym berjam-jam. Tubuh kamu ini butuh istirahat, teman-teman. Fokusnya adalah pemulihan dan regenerasi tubuh. Nah, soal makanan, tubuh kamu butuh nutrisi buat bantu pembentukan darah dan pemulihan jaringan. Jadi, fokuslah ke makanan yang kaya zat besi, protein hewani, lemak sehat, dan sayuran berdaun gelap. Contohnya seperti hati ayam atau hati sapi, kaldu tulang, sayuran hijau seperti bayam, buah berwarna ungu seperti bit, anggur, stroberi, buah naga, buah alpukat, kelapa muda yang tinggi lemak. Lalu biji-bijian seperti almond, kacang mete, biji chia, labu, atau flax. Ini semua bagus banget untuk menjaga nutrisi tubuh kamu selama proses menstruasi. Kalau kamu sering banget ngerasa nyeri haid, kamu bisa bantu dengan suplemen magnesium ya. Magnesium ini bisa bantu otot lebih rileks. Paling banyak juga pada buah pisang. Buah pisang tinggi akan magnesium yang bantu meredakan rasa nyeri pada waktu menstruasi kamu. Dan tentu aja zat besi atau suplemen penambah darah. Ini dibutuhkan kalau haid kamu bener-bener sangat deras banget nih teman-teman. Minum air anget, teh herbal seperti chamomile, teh jahe, serai pandan juga bisa bantu banget untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan di fase ini. Nah, kalau untuk olahraga gimana? Pilih olahraga yang ringan ya. Jalan kaki pelan, stretching, atau yoga itu cukup untuk melewati fase menstruasi ini. Karena tubuh kamu sedang berada di mode hemat energi. Ini bukan berarti kamu males ya. Dan tandanya kamu paham dengan sinyal yang diberikan oleh tubuhmu. Oke, jadi ini fase pertama, yaitu fase menstruasi dan folikular awal. Sekarang kita masuk ke fase kedua dan fase ketiga ya, yaitu fase ovulasi dan fase luteal awal. Fase ovulasi terjadi pada hari ke-11 sampai hari ke-16, sedangkan fase luteal awal hari ke-17 hingga hari ke-21. Nah, ini fase yang cukup menarik ya teman-teman. Banyak sekali perubahan yang terjadi pada tubuh kita. Fase ovulasi dimulai dari estrogen yang naik cukup drastis ya. Jadi buat kamu yang selama ini mikir, aku kok ngerasa lebih cantik, lebih pede, lebih energik di minggu-minggu tertentu, mungkin ini adalah fase kamu lagi ovulasi teman-teman. Estrogen adalah hormon yang mendongkrak gejala ini. Mood kamu lebih stabil, otak jadi lebih fokus, kita jadi lebih mudah berinteraksi, dan lebih easy going, suka banget bersosialisasi. Dan iya, libido atau hasrat seksual juga cenderung naik ya. Karena tubuh kita sedang dalam posisi siap untuk melakukan pembuahan, melakukan proses untuk bereproduksi. Meskipun kamu nggak sedang program hamil, tapi tetap aja secara biologis tubuhmu lagi merasa ini waktu terbaik untuk tampil dan produktif. Oke? Jadi apa yang perlu dilakukan di fase ini? Yang pertama dari aktivitas ya, kamu perlu olahraga dengan intensitas yang lebih tinggi. Mulai bersosialisasi dengan banyak orang. Karena pada waktu ini kamu lebih terbuka dan lebih nyaman dengan tubuhmu sendiri. Tubuh kamu lagi benar-benar banyak energinya dan kamu bisa memanfaatkan ini dengan tetap aktif. Tapi jangan lupa ya, selalu dengarkan sinyal tubuhmu. Kalau udah capek, ya waktunya istirahat. Jangan digempur terus ya. Kita masuk ke pola makan ya. Karena tubuh kamu di masa ovulasi ini lebih sensitif terhadap insulin, fase ini kamu bisa lebih toleran terhadap karbohidrat yang sehat ya. Di fase ini kamu bisa menambahkan ubi, singkong, kentang, konsumsi buah tinggi karbohidrat seperti pisang, stroberi, jeruk, pepaya, menambahkan nasi merah, jagung. Jangan lupa tetap kombinasi dengan sayuran warna-warni seperti wortel, beet, brokoli, ataupun kol ungu nih teman-teman. Nah, lalu di fase ketiga, ini adalah fase luteal awal.
Pada fase ini, kita sangat perlu banget untuk mendetoksifikasi hormon estrogen yang masih tersisa dalam tubuh ataupun yang berlebihan pada tubuh. Kenapa? Karena jika tubuh kamu nggak bisa ngebuang estrogen berlebihan dengan efisien, bisa muncul yang namanya dominasi estrogen. Efeknya bisa macam-macam nih teman-teman. Dari jerawatan, payudara nyeri, sakit kepala, mood swing, bahkan berat badan yang susah banget turun. Ya, kalau kamu suka nge-gym atau lagi menurunkan berat badan, lalu nimbang ya, awalnya berat badan 55, terus ketika kamu nimbang jadi 57, padahal sudah nge-gym, sudah lari 10 kilometer, tapi berat badannya malah naik. Bisa jadi ini akibat dominasi estrogen ya. Jadi kamu bukan membuang kalori, malah menyimpan lemak akibat dominasi estrogen. Makanya penting banget di fase ini kamu bantu fungsi hati dan usus, dua organ utama untuk mendetoks estrogen dengan baik. Aku udah pernah bikin makanan yang membantu hormon wanita seimbang ya. Di sini aku jelaskan dengan baik tentang kenapa kok kita perlu mendetoks estrogen, oke? Cara sederhananya, tambahkan makanan kayak serat seperti sayuran kubis, brokoli, chia, flaxseed, lalu makan probiotik alami seperti tempe, kimchi, yogurt, tambahkan lemon, cuka apel, dan air putih yang cukup serta kamu bisa pakai herbal juga seperti teh dandelion untuk mensupport detoksifikasi dari hormon estrogen. Nah, karena kamu lagi produktif banget, ini sangat bagus banget untuk ngerapihin jadwal kerja kamu, nulis rencana masa depan harian, menyelesaikan pekerjaan yang tertunda, atau bikin keputusan-keputusan penting di fase ovulasi ini. Tapi tetap hati-hati ya, kalau kamu ngerasa kebanyakan mikir atau gampang cemas, itu bisa jadi sinyal bahwa estrogenmu sudah mulai dominan. Tubuhmu butuh lebih slow down lagi, berjalan lebih pelan lagi. Jadi, meski ini fase naik banget, hyper banget, tetap pastikan kamu punya ruang untuk jeda dan menenangkan diri. Dan selanjutnya kita masuk ke fase yang paling menantang bagi banyak perempuan karena gejala PMS mulai muncul, energi mulai menurun, dan mood bisa berantakan banget, yaitu fase luteal akhir. Nah, fase luteal akhir ini adalah fase terakhir dalam siklus haid. Biasanya berlangsung dari hari ke-22 sampai datang haid berikutnya. Dan jujur ya bagi aku, fase luteal ini adalah fase yang paling berat. Karena disinilah aku sering merasa paling gak stabil. Mood gampang berubah, tubuh rasanya berat banget, mau olahraga males banget, emosi jadi sensitif, dan tiba-tiba pengen makan semua yang ada di kulkas. Kayaknya mulut nggak kenyang-kenyang apa aja dicemilin. Terutama yang manis-manis, asin-asin, bahkan yang pedes-pedes kurang aja makan. Kenapa kayak gitu? Karena di fase ini, dua hormon utama kita, estrogen dan progesteron, lagi turun lagi bersamaan ya. Dan saat dua-duanya drop, tubuh ini seperti kehilangan sistem keseimbangannya. Jadi estrogen yang biasanya bikin kamu semangat, fokus, ini hilang dengan drastis. Progesteron yang biasanya nenangin, bantu tidur, ini juga ikut turun. Hasilnya, kamu tuh ngerasa kayak kosong, capek, sedih tanpa sebab. Dan kayak ngerasa, aduh kenapa sih kok hari ini berat banget. Tapi yang paling penting dipahami bahwa ini bukan berarti kamu drama, lagi gangguan cemas, lagi gangguan depresi, kurang bersyukur dalam hidup, atau terlalu emosional. Bukan ya, bukan. Oke, ini adalah pengaruh hormonal dan tubuh kamu sedang menjalani fase biologis yang nyata dan benar-benar alami gitu. Karena dulu aku mesti ngerasa bahwa aku masuk ke fase depresi lagi, aku ngerasa nggak semangat hidup lagi. Tapi ternyata ini berlangsung setiap bulan akibat pengaruh hormon dan siklus haid aku. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan agar tubuh dan pikiran kita lebih baik di fase ini? Pertama, mulai dari pola makan. Jadi di fase ini, perbaiki nutrisi kamu. Stabilkan kadar gula darah, konsumsi makanan tinggi protein, konsumsi makanan rendah lemak, jelek, dan hentikan makanan ultra processed food. Jadi di fase ini, bukan waktunya untuk diet ketat atau
intermittent fasting, ataupun mengurangi makanan secara ekstrim. Karena ini malah bisa menghancurkan mood kamu, merusak tubuh kamu, bikin rambut rontok, kuku rapuh, jerawatan, dan lain-lain. Ya, justru kamu harus makan cukup dan makan yang bikin tubuh kamu tenang, nggak hancur berantakan karena siklus haid. Makanan yang cocok di fase luteal akhir ini seperti karbohidrat kompleks ya, ubi, singkong, jagung, oat, lemak sehat seperti alpukat, kacang, biji-bijian, kelapa. Aku paling suka minum es kelapa saat fase luteal ini. Sayuran hijau dan warna-warni untuk serat dan mineral, telur selalu buat sarapan 2 sampai 3 butir, ayam kampung, ikan, tempe, tahu, sumber protein berkualitas, serta minum wedang rempah-rempah seperti kunyit, jahe, serai yang bisa membuat tubuhku lebih tenang dan meningkatkan daya tahan tubuh. Aku juga sering craving coklat ya. Mungkin kalian juga merasakan craving pengen makan manis-manis, terutama yang rasanya coklat-coklat. Ini adalah tanda tubuh membutuhkan magnesium. Biar aman nggak meningkatkan berat badan, pilihlah dark coklat ya. Coklat hitam pekat atau minuman kakao alami tanpa gula untuk memuaskan lidah dan mendapatkan asupan magnesium secara sehat. Sekarang soal gaya hidup nih. Pada fase luteal, ini nggak tepat banget kalau kamu nge-push diri kamu untuk olahraga ekstrim, bekerja ekstrim. Ini malah bikin kamu capek sendiri, stres sendiri, lelah sendiri. Kamu nggak harus ngambil semua tanggung jawab atau menyelesaikan semua deadline yang nggak harus diselesaikan. Kalau kamu bisa atur ulang jadwal, gunakanlah waktu lebih banyak untuk istirahat. Ini sangat-sangat membantu tubuhmu untuk pulih. Jadi kamu harus mencoba tidur lebih awal, batasi paparan layar dari handphone ataupun laptop ataupun tablet di malam hari. Luangkan waktu untuk journaling, refleksi diri, meditasi. Lakukan gerakan ringan seperti yoga, jalan kaki, stretching, dan kalau bisa jauhkan diri dari konflik dan overstimulasi pada pekerjaan-pekerjaan yang bikin kamu lelah ya. Konflik, terutama konflik sama pasangan, sama keluarga, sama teman dekat, itu bener-bener kamu jauhkan. Karena kalau enggak, kamu bisa ngerasa bener-bener kelelahan banget. Fase luteal ini adalah fase untuk pelan-pelan. Waktu kita untuk memulihkan energi di dalam, bukan membuang energi keluar untuk hal-hal yang sia-sia, ya. Kalau kamu pengen nangis, ya nangis aja. Kalau ingin diem aja, nggak lagi kepengen ngomong, ya diem aja. Kalau pengen istirahat, ya istirahat aja. Kalau nggak kepengen ketemu orang, nggak kepengen keluar dari rumah, ya lakukan itu. Jangan memaksakan diri, jangan malah mengutuk diri, nggak berguna. Itu yang bikin hormon kamu malah semakin berantakan. Karena fase ini, perubahan emosi yang benar-benar drastis itu sangat-sangat wajar, teman-teman. Dan hormon kamu lagi kerja keras di balik layar untuk melakukan proses menstruasi berikutnya. Oke? Jadi, kalau bisa kita simpulkan ya teman-teman, selama satu siklus, tubuh perempuan ini bergerak dalam 4 fase utama, yaitu fase menstruasi, ini waktunya pemulihan, fase ovulasi, waktunya produktif dan aktif, lalu fase luteal awal, waktunya support, detox, dan stabilisasi diri, dan fase luteal akhir, waktunya menenangkan dan melambat. Setiap fase ini punya kekuatan masing-masing, dan semakin kamu kenal tubuhmu, maka semakin kamu bisa hidup selaras, bahkan menyadari bahwa kamu adalah makhluk yang sempurna nih teman.